Realistis itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish, but wish for everything to happen as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah itu karepmu lah ngono kuwi. Itu loh. Sunnatullahnya kalau ingin nilai bagus belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi, hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya. Itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi milioner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok kira-kira kerjaan saya ini. Itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia. Tapi ya orang mungkin. Nah itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak kalau wajah saya kayak gini ya, asal punya pasangan aja alhamdulillah. Itu lebih nyaman daripada saya Pak kulitnya putih, rambutnya panjang. Wis. Susah nyarinya, ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus, filsafat politik. Ya, ini hubungannya sama tadi. Kita bagian kecil dari mesin besar. Maka dalam hidup bersama kuncinya harmoni. Harmoni itu terjadi ketika kita tidak ngitung keinginan kita, tapi yang kita hitung kepentingan bersama biar mesin besar ini jalannya bagus. Kehidupan bersama kita jalannya bagus. Manusia pertama-tama bukan individu tapi kawanan. Kawanan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Ya bahasa Jawa kawanan itu jenenge. Jadi kawanan itu kita ini pertama-tama makhluk sosial. Kita tidak mungkin dan tidak bisa hidup sendirian. Maka pentingkan dulu kehidupan bersama. Itu pertama, politiknya Stoa. Politiknya Stoa yang kedua, asumsinya adalah hidup ini, tak baca aja ya. Karena semua manusia itu levelnya sama, harusnya kita ini kan manusia yang sama seluruh dunia. Harusnya ada aturan bersama yang mengikat kita. Hari ini sudah terwujudkan antara lain lewat model-model PBB, model-model deklarasi HAM. Itu dulu yang mencita-citakan awal orang-orang seperti kaum Stoa ini. Jadi jangan terlalu banyak aturan yang beda-beda. Wong kita ini manusia hidup di dunia yang sama. Bikinlah aturan yang berlaku untuk semua orang. Begitu aturan itu beda-beda, lahirnya pasti nanti diskriminasi. Nyari aturan seminim mungkin atas dasar kemanusiaan umum. Jadi bikin semacam unified human society. Oke. Terus ada juga sebenarnya orang Stoa yang tidak suka politik. Karena zaman itu politiknya agak trik. Politiknya agak rusak. Jadi
Mereka anti hukum bikinan manusia. Yang mereka percaya hukum alam. Bukan hukum Tuhan loh ya. Hukum alam. Alam ini ada hukumnya, yaitu yang kita pedomani. Ya hukum alam kayak tadi, logosnya Tuhan tadi loh. Yang males, ya nanti tidak sukses. Yang rajinlah yang sukses. Yang tekun, nanti sukses. Ini hukum-hukum alam. Yang kita pedomani ini, bukan hukum bikinan. Kalau hukum bikinan, sifatnya parsial dan temporal. Jadi itu filsafat politiknya Stoa. Jadi pertama-tama sadari kita hidup di alam semesta ini semacam organisme. Organisme itu kayak tubuhmu itu loh, organisme. Kalau matanya sakit, semua tubuh ikut merasakan sakit, itu organisme. Kayak mesin, kayak laptop ini. Yang error keyboardnya, semua fungsi yang lain nggak ada artinya. Yang error VGA-nya, ya semua fungsi yang lain juga nggak ada artinya. Yang error layarnya saja sebenarnya, tapi ya semua fungsi yang lain nggak ada gunanya. Itu namanya organisme. Kita hidup bermasyarakat juga begitu. Jangan dikira kalau alapak itu kan minoritas. Kita bikin sengsara juga nggak masalah. Enggak, dia bagian kecil dari organisme besar di mana kita hidup di situ. Kalau yang satu kacau, mesti kita juga akan ikut kacau. Jadi enggak harus karena minoritas, enggak penting itu Pak, enggak. Setiap komponen dia ada perannya. Maka kehidupan sosial juga harus begini. Kita utamakan kepentingan bersama, bukan keinginanmu sendiri. Nah, itu filsafat politiknya Stoa.